Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nanugraha dengan NIM 202508101007 dari kelas TNFC 202501. Oke, jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proyek saya yang berjudul Sistem Informasi Bimbingan Konseling dan Penanganan Masalah Siswa. Oke, selanjutnya di sini terdapat latar belakang dan juga analisis masalah. Di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama, pencatatan kasus masih keseringan dilakukan dengan cara manual yang ditulis di dalam buku. Namun ada juga sedikit kasus siswa yang sudah diinput di dalam laptop ataupun komputer. Yang kedua, data yang dicatat dengan secara manual sering rentan hilang, rusak, dan juga terselip di tumpukan dokumen lainnya. Yang ketiga, sulit melakukan rekapitulasi data dan pemantauan perkembangan siswa secara jangka panjang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rich picture. Di sini rich picture ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama saat ini dan juga yang diusulkan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu rich picture saat ini. Jadi ini itu gambaran proses yang berjalan pada saat ini. Jadi ketika siswa melakukan pelanggaran, maka kejadian itu akan dicatat dulu oleh si OSIS dengan secara manual. Lalu OSIS memberikan laporan manual ini kepada kesiswaan. Lalu kesiswaan juga meneruskan laporan ini itu diberikan kepada si guru BK, sekaligus si kesiswaan ini memberikan sanksi kepada siswa. Lalu guru BK ini menyetorkan penanganan yang akan diberikan kembali ke kesiswaan. Dan jika pelanggarannya ini serius, maka guru BK akan memanggil orang tua. Semua proses ini itu masih berbasis manual, sehingga rawan terhadap masalah yang sudah saya sebutkan di analisis masalah tadi. Lalu di sini terdapat rich picture yang diusulkan. Nah, ini adalah sistem yang saya usulkan, alurnya mirip, tapi sekarang ada sistem informasi BK sebagai pusat database. Kesiswaan ini menginput data pelanggaran siswa langsung ke dalam sistem. Lalu sistem kemudian meneruskan laporannya itu ke guru BK. Guru BK menginputkan penanganan bagi siswa yang melanggar, dan jika diperlukan tetap memanggil orang tua siswa untuk kasus serius. Dengan begini seluruh data tersimpan rapi di satu database pusat. Jadi tidak lagi rawan seperti sebelumnya. Lalu di sini juga terdapat use case. Nah, pada sistem ini terbagi menjadi 2 aktor. Yang pertama guru BK dan juga kesiswaan. 2 aktor utama ini benar-benar berinteraksi dalam aplikasi. Nah, kesiswaan memiliki 4 fungsi. Kesiswaan ini memiliki 5 fungsi. Yang pertama login, logout, input data pelanggaran siswa, lihat hasil penanganan dari guru BK, memberikan sanksi kesiswaan. Sementara guru BK bisa login, logout, lihat data pelanggaran siswa, input penanganan kasus, edit data siswa, dalam kurung nomor HP, ortu, dan alamat. Lalu di sini terdapat activity diagram, yang dimana terdapat login dan juga logout. Nah, proses untuk login, pembukaan ini pada halaman pertama, halaman utama aplikasi. Memasukkan username dan password, lalu klik tombol login. Maka sistem akan mengecek ke database. Jika valid, maka menerima data login. Lalu mengarahkan ke mengecek username dan password ke database. Lalu di sini terdapat
username dan password valid yang merupakan ini tuh menjadi sumber tanda tanya apakah username dan password ini benar atau salah. Maka jika benar akan dilanjutkan ke dalam mengecek kolom role pada database, lalu mengarahkan ke halaman dashboard sesuai role. Namun jika salah, maka akan dikembalikan lagi. Sistem ini akan menampilkan pesan error, kredensial tidak valid. Lalu akan mengembalikannya lagi ke menginput user dan nama password. Nah, lalu untuk logout, maka di sini pengguna mengklik tombol logout, lalu akan diteruskan untuk menghapus session ataupun token login, yang dimana nanti akan dilanjutkan lagi ke mengarahkan ke halaman login. Lalu sistem menghapus semua token login dan kembali ke halaman login. Lalu di sini juga terdapat input data pelanggaran dan juga lihat hasil penanganan. Nah, pada proses input data pelanggaran, siswa membuka menu input, mengisi form data pelanggaran, lalu klik simpan. Lalu sistem mengecek kelengkapan data. Jika datanya belum lengkap, maka muncul pesan error dan kesiswaan diminta melengkapinya lagi. Jika lengkap, maka data disimpan ke database dan muncul notifikasi berhasil. Sementara untuk melihat hasil penanganan, kesiswaan tinggal membuka menu hasil penanganan, lalu memilih siswa ataupun kasus yang ingin dilihat, dan sistem akan menampilkan detail penanganan yang sudah dilakukan guru BK terhadap kasus tersebut. Lalu untuk memberikan sanksi dan juga lihat pelanggaran. Untuk memberikan sanksi, kesiswaan membuka data pelanggaran siswa, memilih siswa yang melanggar, lalu menginputkan jenis ataupun bentuk sanksi yang akan diberikan setelah disimpan. Sistem mengecek kelengkapan data sama seperti proses sebelumnya. Jika lengkap maka akan tersimpan ke database, lalu muncul notifikasi berhasil. Lalu jika salah, maka akan menampilkan pesan error dan data belum lengkap. Maka kesiswaan perlu menginputkan kembali dan melengkapinya. Lalu di sisi lain, di sini terdapat data pelanggaran yang dilakukan oleh guru BK. Guru BK dapat melihat data pelanggaran siswa dengan membuka menu data pelanggaran, masuk filter pencarian seperti nama, kelas, ataupun tanggal. Kemudian, sistem menampilkan daftar pelanggaran yang sesuai. Lalu di sini terdapat input penanganan kasus dan juga edit data siswa. Untuk menangani kasus, guru BK membuka kasus yang perlu ditangani, memilih kasus ataupun siswa terkait, lalu menginputkan detail penanganan seperti tindakan dan status. Setelah tersimpan, sistem juga memperbarui status kasus tersebut. Untuk edit data siswa, ini khusus digunakan oleh guru BK saja. Ketika guru BK ketika perlu memperbarui nomor HP orang tua siswa ataupun alamat siswa, misalnya untuk kasus pelanggaran berat yang membutuhkan koordinasi dengan orang tua. Prosesnya buka menu data, lalu pilih siswa, klik edit, ubah data, lalu simpan. Sistem akan memvalidasi format data sebelum disimpan ke database.
Lalu di sini juga terdapat sequence diagram yang sequence login. Nah, diagram ini menjelaskan urutan interaksi saat pengguna login. Pengguna mengisi username dan password di form login. Lalu from login mengirim data ke sistem. Lalu sistem akan mengecek ke database. Jika valid, sistem mengarahkan ke dashboard. Lalu jika username ataupun password salah, maka sistem mengembalikan pesan error hingga akhirnya ditampilkan sebagai notifikasi kredensial tidak valid ke pengguna. Lalu terdapat sequence diagram logout. Nah, saat pengguna klik tombol logout dari dashboard, permintaan logout ini dikirim ke sistem. Sistem menghapus session dan token di database. Lalu setelah session dihapus, sistem mengarahkan kembali ke pengguna ke halaman login. Lalu di sini terdapat input pelanggaran juga. Kesiswaan mengisi data pelanggaran seperti nama, jenis, tanggal, tempat, dan saksi melalui form input pelanggaran. Lalu data dikirim ke dalam sistem. Sistem akan mengecek kelengkapan data ke database. Jika lengkap, maka data pelanggaran ini disimpan dan kesiswaan menerima notifikasi berhasil. Namun, jika tidak lengkap, maka sistem mengembalikan pesan error data yang belum lengkap. Lalu di sini juga terdapat sequence diagram hasil penanganan. Nah, kesiswaan ini memilih siswa ataupun kasus yang ingin dilihat hasil penanganannya. Lalu sistem meminta data penanganan dari database. Lalu data tersebut dikirim kembali dan ditampilkan sebagai detail hasil penanganan ke kesiswaan. Lalu di sini terdapat sequence diagram memberikan sanksi. Nah, kesiswaan ini memilih siswa dan mengisi jenis atau bentuk sanksi lewat form sanksi. Lalu data siswa sanksi dikirim ke sistem. Sistem mengecek kelengkapan data ke database. Jika lengkap, maka data sanksi disimpan dan kesiswaan menerima notifikasi sanksi berhasil disimpan. Jika tidak lengkap, maka mengembalikan pesan error. Lalu di sini terdapat juga data pelanggaran siswa. Nah, guru BK membuka menu data pelanggaran. Sistem meminta data pelanggaran dari database, lalu data tersebut dikirim kembali dan ditampilkan sebagai daftar pelanggaran siswa kepada guru BK. Lalu di sini juga terdapat sequence input penanganan kasus. Jadi guru BK ini memilih kasus atau siswa, lalu mengisi detail penanganan seperti tindakan dan status. Data dikirim ke sistem. Sistem mengecek kelengkapan data, kemudian menyimpan data penanganan sekaligus memperbarui status kasus di database. Guru BK menerima notifikasi penanganan berhasil disimpan. Lalu di sini terdapat edit data siswa oleh guru BK. Guru BK ini memilih siswa dan mengubah nomor handphone, orang tua, ataupun alamat lewat form edit data siswa. Data perubahan dikirim ke sistem. Sistem mengecek format data ke database. Jika format valid, maka data siswa diperbarui dan guru BK menerima notifikasi berhasil. Jika format tidak valid, sistem mengembalikan pesan error.
Nah, di sini terdapat kelas diagram. Kelas diagram ini menggambarkan struktur data dari sistem. Ada 6 entitas, terutama ada 6 entitas utama. Ada akun yang menyimpan data login dan role pengguna. Siswa menyimpan identitas siswa, lalu pelanggaran mencatat detail kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, lalu sanksi mencatat tindakan disiplin yang diberikan kesiswaan atau suatu pelanggaran, lalu kasus menjelaskan deskripsi mendalam mengenai kasus yang perlu ditangani lebih lanjut, dan yang terakhir yaitu penanganan. Penanganan ini mencatat tindakan secara serta status penyelesaian yang dilakukan oleh guru BK. Jadi relasinya saling terhubung. Satu akun bisa mencatat banyak pelanggaran dan memberikan banyak sanksi. Satu pelanggaran bisa menghasilkan satu kasus dan satu sanksi. Serta satu kasus bisa memiliki banyak penanganan yang ditangani oleh akun guru BK. Di sini juga terdapat kode program SQL. Terdapat pembuatan database, tabel akun, tabel siswa, tabel pelanggaran, tabel kasus, tabel penanganan, tabel sanksi, dan insert into akun. Dan yang di sini terdapat kolom sanksinya. Nah, jadi berikut yang telah saya tunjukkan, ini itu merupakan implementasi database-nya. Saya membuat database bernama DB Sistem Informasi BK dengan 6 tabel utama yang telah saya sebutkan tadi. Lalu pada sanksi masing-masing sesuai dengan entitas di kelas diagram tadi. Setiap tabel juga dilengkapi fortune key untuk menjaga relasi antar data. Misalnya, tabel pelanggaran terhubung ke tabel siswa dan akun. Tabel kasus dan sanksi sama-sama terhubung ke tabel pelanggaran. Dan tabel penanganan terhubung ke tabel kasus dan akun. Yang saya dan akun. Saya juga sudah mengisi data contoh setiap tabel untuk menguji bahwa struktur database ini berjalan dengan baik seperti yang terlihat pada hasil query yang saya tampilkan ini. Lalu yang terakhir, di sini terdapat sebuah dokumentasi. Jadi ini itu adalah dokumentasi langsung dari lapangan yang meliputi foto bersama siswa, guru BK, SMA Negeri 1 Cibingbin, lalu buku penanganan kasus siswa yang selama ini digunakan dengan secara manual, serta ruang guru BK-nya. Oke, mungkin presentasi pada kali ini cukup. Sekian. Jika terdapat kesalahan ataupun salah kata dalam penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.